Siap, 3, 2, 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jumpa kembali di Bisikan, Bincang Santai Pendidikan. Oke. Hari ini kita akan ngobrol tentang banyak hal kegiatan teman-teman kita SMP. Oke. Perkenalkan dulu supaya semua orang tahu siapa sih yang hadir mau bincang-bincang hari ini. Silakan. Perkenalkan, nama saya Dava Maulana Kalfi dari kelas 8 Al-Jazari. Iya. Panggilannya Dava ya? Dava. Kelas berapa Dava sekarang? 8 Al-Jazari. Oke, Kelas 8. Cepat sekali ya. Udah habis 9. Berikutnya. Iya, jadi bismillah, nama saya Faizah Afifah Putri Nur Aziz, bisa dipanggil Afifah. Saya kelas 8 juga. Afifah kelas 8, ini rombongan kelas 8. Kecuali yang satu ini. Bismillahirrahmanirrahim, nama saya Rihadatul Aisyah, bisa dipanggil Aisyah, dan saya dari kelas 9. Saya di sini nyempil ya. Dava, Afifah, Aisyah. Simple namanya. Oke, hari ini katanya mabit ya? Iya, benar. Hari keberapa ini? 3. 3. Hari ketiga. Oh, rencananya 1 bulan ya? Rencana 1 pekan Pak, tapi yang diterima cuma 4 hari 3 malam. Iya, gurunya yang KO. Kayak aja boarding gitu ya. Ini rangkaian kegiatan Ramadan. Iya. Berarti ini yang terakhir, habis ini libur ya? Iya. Libur. Oke. Siapa yang mau cerita dulu nih serunya aktivitas Ramadan yang dilakukan di SMP IJS? Mungkin bisa dari Dava dulu. Oh, Dava. Oke, Dava. Dava kan ketua OSIS-nya kan? Iya. Oke. Silakan Dava. Mungkin mulai perencanaan sampai apa yang bisa diceritakan. Teman-teman bisa tambah yang lain. Oke. Kalau untuk perencanaan ya programnya sebenarnya kebanyakan itu kan ngelanjutin apa yang sudah ada sebelumnya kan. Oke. Jadi istilahnya tinggal ada beberapa mungkin dimodifikasi, diperbaiki lagi gitu. Nah mungkin untuk program yang tahun ini yang mungkin berbeda dari yang sebelumnya, ya terutama sih di tarhibnya sih, program yang Tarhib menuju itu Ramadan sebelum Ramadan. Sebelum Ramadan ya, menuju ke Ramadan ya gitu. Nah di tarhib yang tahun ini istilahnya kita mulai OSIS kita mulai membuka diri lah ke OSIS yang lain mungkin. Kan mulai saling bersosialisasi, saling ketemu. Waktu itu di tarhib juga kita ngunjungin beberapa sekolah, kan saling sharing tentang program masing-masing. Program gitu. Di sekolah-sekolah yang dikunjungi ya. Iya. Saya lihat juga banyak. Berapa sekolah yang dikunjungi? 4 atau 5 ya? Lukman Al-Hakim, Lukman Al-Hakim, Istiqomah, Mutiara Rahmah, Mutiara Rahmah, sama BIS ya. Iya. 4. Oke, ada 4 ya. Itu Iya. tarhib Ramadannya. Tarhib. Ada lagi kegiatan? Mungkin lanjutannya pas masuk di Ramadannya langsung ini sih kegiatan yang sesuai direncanakan Ramadan mau kegiatan apa gitu. Ya. Iya. Kalau untuk Ramadan sendiri mungkin kita berfokusnya tuh ke kegiatan sosial. Kegiatan sosial. Kegiatan sosial misalnya ada sahur on the road, berbagi makanan sahur. Habis itu ada juga berbagi takjil untuk berbuka puasa. Habis itu ada beberapa baksos juga, bakti sosial, ada ke Kampung Tumaritis sama Kampung Tumaritis, Kampung Buton. Buton juga kayaknya. Iya. Kayaknya seru di Kampung Buton tuh. Siapa yang bisa nyeritain Kampung Buton? Serunya gimana itu? Sebenarnya sih kalau Kampung Buton itu kalau dari saya pribadi ya, karena bagi kelas 9 juga yang udah pernah ke Kampung Buton ini masuk yang ketiga kali. Kalau untuk 2 tahun terakhir ini itu cuman bagi-bagi sembako aja, jadi kayak ada beberapa yang diantarkan ke rumah juga gitu karena mereka memang sudah lansia, jadi kayak nggak bisa ngambil ke tempat lagi, terus banyak juga yang ngambil di tempat gitu di posyandunya. Nah kalau yang tahun pertama bagi saya itu kita kayak main bareng anak-anak TPA di sana. Berarti gitu. kayak di musola di sana gitu ya? Iya, di musolanya. Oke. Dan itu kemarin sih memang nggak berjalan mulus juga ya sebenarnya.
karena memang waktunya juga yang kurang tepat gitu. Masa bukan kurang tepat ya, lebih kayak kurang teratur aja. Memang awalnya itu kita mau buka bersama di sana dan sholat tarawih di sana, tapi ternyata kondisinya tidak memungkinkan. Jadi kita sore hari itu pulang. Gitu. Setelah berbagi sembako dan berbagi mainan hadiah lah untuk anak-anak gitu. Iya. Viv, kok selalu di Buton setiap tahun kayaknya di Kampung Buton tuh? Iya, Ya, kita di selalu di Kampung sana ya? Buton itu karena kita kan melihat gitu kayak kalau di Balikpapan ini beberapa tempat kayak misalnya Panti Jompo itu kan pasti bulan Ramadan sering banget udah datengin sama sekolah-sekolah atau biasanya acara-acara yang sering orang lakukan kan biasanya ke situ. Ya. Akhirnya pas kita nyari-nyari tempat-tempat mana lagi sih yang misalnya membutuhkan, akhirnya ketemulah Kampung Buton. Ya, Kampung Buton. Dan kita ngasihnya tuh bagian orang yang agak ke belakang, jadi yang bisa jadi dia nggak sempet kedapatan beberapa kali. Saya itu waktu pertama ya kayaknya ya, yang saya ikut itu ya saya. Yang saya ikut angkatan pertama ya. Angkatan pertama itu pernah ikut di Kampung Buton, yang jalannya naik turun tuh ya. Iya. Kalau kita mau ke rumah gitu, itu naik turun tuh kalau pas puasa kita bawa kiri kanan kan 5 kilo ya. Tadi 10 kilo ya. 7 kiloan lah Pak. Iya. Sekarang berapa kilo tuh? Sekarang kan Yang dibagi. Berasnya ada berasnya kan ada 5 kilo. ada terus ada Kilo, ada terus gula. ada gulanya sekilo. Berapa lagi? Ada Ada minyak juga. buat telur juga. Teh. Bawa telur. Ada. Betul itu 7 kiloan itu. Lumayan. Ini gimana rasanya? Alhamdulillah ya Pak, berat tapi ya kita bahagia juga. Ada yang ngeluh enggak teman-teman? Misalnya, aduh capek nih, ngapain sih kok di sini gitu? Alhamdulillah sih nggak ada ya Pak, Nggak karena ada ya? kan kita sebelum kegiatan kita juga udah ngasih tahu ke mereka kayak kita melakukan ini tuh karena apa sih. Jadi paling kalau misalnya agak panas doang sih biasanya sih. Iya. Panas ya? Haus Iya. pol ya. Karena juga sebenarnya kita udah survei, jadi kayak udah mengetahui kondisi tempatnya tuh seperti ini loh. Jadi kalau udah kegiatan, ya udah nggak usah terlalu heran-heran banget gitu. Oke. Berarti yang dibagikan sampai berapa Pak sekarang? Kalau ke Kampung Buton, Ramadan ini total yang dibagikan ke masyarakat kayak sembako itu sampai berapa? 90 totalnya. 90 paket Paket 90. yang dibagi sembakonya. kurang lebih. Itu gimana itu teman-teman SMP mendapatkan apa ya pendanaan yang ya lumayan besar lah gitu? Ada yang mau ceritakan pengalamannya mencari? Kamu dapat dana juga untuk Ya, alhamdulillah sih dapat ya dana gimana juga. itu ceritanya? Serunya gimana cari dana untuk apa namanya berbagi di bulan Iya. Ramadan? Kalau untuk cari dana sendiri kan ya yang diberi proposal oleh sekolah, proposal sama program, kebutuhannya seberapa untuk presentasi ke calon donaturnya. Ya. Calon donatur, jadi Kalau kamu dibagi kemana? gitu. Pro- Kalau saya pribadi sih masih belum ini ya, lingkupnya belum terlalu besar kalau Oke. saya pribadi. Masih di lingkup mungkin di keluarga besar atau ada mungkin di grup beberapa teman-teman saya atau mungkin kelompok-kelompok terdekat saya lah. Rasanya untuk menawarkan proposal kayak apa sih? Mungkin awalnya agak apa ya, agak lucu ya, apalagi kalau yang isinya tuh sepupu atau temen gitu kan. Tiba-tiba yang biasanya nggak serius-serius banget muncul-muncul yang langsung bahasanya baku, assalamualaikum, izin ingin mempresentasikan proposal. Sama saudaranya. Terus apa responnya gimana? Kalau di grupnya responnya tuh baik, cuma abisnya langsung kayak chat pribadi gitu kayak ya itu nggak nyangka ya tiba-tiba ada kayak gitu. Jadi ya saya jelasin dulu karena di OSIS sekolah saya mau ada kegiatan gitu. Ya. Mungkin Tapi dapat, ada yang ngasih ya? alhamdulillah. Ada ya? Ada yang ngasih, alhamdulillah. Oke. Lega nggak? Gimana rasanya kalau sih lah? Mau Tapi ada yang nolak. Misalnya, wah, ya gak nolak sih, cuma nggak sekarang deh, atau apa gitu. Iya, ada yang nolak secara halus lah. Halus gitu. Oke. Dia bilang sih mungkin next time nanti kalau ada ini Amin. lagi baru. Iya. Iya. Luar biasa.
Ada pengalaman menarik Ada, untuk seru banget. Iya, Tahun gimana ini- gimana? Tahun ini karena kita belajar dari tahun lalu gitu kan. Tahun lalu kebetulan Kak Aisyah adalah orang pertama yang coba ke perusahaan dan itu membuat Nembus kita perusahaan ya, inspirasi. gitu kan. terinspirasi. Akhirnya saya mulai kayak pribadi ke perusahaan, bukan ke perusahaan sih, lebih ke teman mama atau orang terdekat yang memiliki toko atau usaha gitu. Oh, jadi sudah kamu petakan gitu ya? Iya, kita mau ke ada usaha yang agak gede, cuman karena saya kerja sama kelas 8 satu kelas, kita agak rebutan sama yang kelas 9, jadi kita lomba-lomba. Jadi, oke kak, kakak WA kemana? Kakak kesini-kesini, saya kesini-kesini, kita ada yang sama, kita cek dulu siapa yang pertama kali di Oh, WhatsApp. berkoordinasi dulu ya? Jangan sampai satu orang dimintain 2 anak. Ada yang dimintain 2 pak. Oh, itu? Jadi kayak kita, oke kakak ke sana, kita juga ke sana, kita cek siapa yang dapat gitu. Oh, itu. Kompetisi gitu. Ya kita jadikan, ya kan biar semangat aja gitu pak. Saat pertama bawa proposal kemudian menjelang itu perasaan gimana? Malu kah atau biasa aja atau gimana? Kalau yang secara offline gitu, ada nggak Nah, kamu? kalau saya kebetulan secara offline nggak ada, secara offline ada, tapi itu kita datengin langsung pak tanpa ada janjian ketemuan. Jadi kita waktu itu saya sama beberapa teman dari kelas 8 ketemu lah kita satu rumah. Terus kayak oke kita keliling yuk. Akhirnya kita keliling di Wika itu kebetulan kan banyak laundry. Kita datengin satu-satu kayak assalamualaikum Datangi Bu. Iya, kita dari- datengin. Terus boleh nitip proposalnya buat ownernya nggak gitu. Oh, terus responnya kayak apa? Ngelihat. Kamu Dan, dari mana, Dek? Ada yang kayak oh iya deh boleh kasih nomornya di sini. Ada juga yang mungkin nggak tahu ya, mungkin karena capek gitu. Jadi agak Nggak enak lah. agak menolak tapi mungkin bingung juga nolak gimana. Jadi dia kayak Iya, iya, mana proposalnya? Terus dilihat-lihat dulu. Oh ya nanti saya kasih ya Bu. Oh. Kasih kabar. Iya, iya. Kalau Aisyah itu kan pernah nembus ke perusahaannya. Kayaknya 2 kali ya? Iya, 2 2 kali. untuk Kalau yang perusahaan. pertama gimana sih? Teman-teman nggak kepikiran gitu loh. Tapi Aisyah tuh yang pertama dulu dapat, Iya. akhirnya sampai yang kedua itu kayak apa? Sebenarnya untuk cerita pertama kali itu, ini kan karena teman orang tua juga ya. Iya. Jadi kemarin itu juga saya nggak kepikiran bakal disuruh ke perusahaan gitu, karena kan punya perusahaan ini dan sebagainya. Dikasih tahu itu perusahaan ada ini aja loh, coba kamu kesini dulu gitu kan. Awalnya saya juga nolak kayak kenapa harus saya sendirian gitu kan, waktu itu nggak kepikiran untuk bertim juga ngajak teman gitu. Jadi Oh. akhirnya sendiri aja. Iya, iya. Habis itu diantar orang tua baru ditinggal gitu. Jadi saya masuk awalnya tuh juga udah buat janji dulu gitu kan sebelumnya mau ke perusahaannya jam sekian, hari sekian gitu. Akhirnya diterima dan waktu itu saya presentasi proposal. Itu proposalnya dalam bentuk kertas gitu, dalam bentuk itu Iya. yang mereka minta. Dan itu kita pasti kenapa sih kita mau kesini tempatnya, kita kasih alasan yang kuat untuk mereka gitu. Kenapa sih kita milih program ini, kenapa kita milih tempat ini gitu, dan kita butuh dana berapa aja gitu untuk semua program-program yang mau kita jalankan. Itu yang pertama, saya offline sendirian. Terus Wow. kalau yang kedua itu Iya, iya. kemarin saya WA lagi, ternyata beliau pihak perusahaan itu masih ada urusan dan kebetulan juga para proposalnya mendadak, jadi saya mencoba untuk kirimkan secara online aja gitu. Dan Yang kedua ini? Iya, yang kedua ini. Dan untuk kali pertama itu setelah sekian lama ya saya chat lagi, memang kalau saya pikir-pikir agak keberatan mungkin beliaunya karena beliau juga punya urusan dan kita ngasihnya mendadak waktu itu karena ternyata diperpanjang juga nih tutup dananya, maksudnya tutup pengumpulan dananya itu ternyata diperpanjang. Jadi ya akhirnya perusahaan untuk meminta waktu untuk dipertimbangkan dulu ini kan, dan akhirnya perusahaan mempertimbangkan untuk memberikan dalam bentuk beras langsung gitu, langsung. jadi nggak dalam bentuk uang gitu. Dan berasnya itu kemarin 90 sak ya? Iya, 90 sak. Per saknya 5 kiloan? 5 kiloan, iya. Jadi seperti itu. Berarti yang kedua ini kamu nggak presentasi? Enggak. Oh, karena sudah kenal ya? Enggak. Tapi tetap kita harus tetap profesional gitu, biar udah kenal. Iya, iya. Maksudnya nggak perlu ketemu langsung pun akhirnya tetap bisa ya? Iya, tetap bisa. Karena udah dipercaya yang tahun kemarin kali ya? Iya. Gitu. Karena kita juga di proposal itu kan juga mencantumkan timbal balik gitu, berapa Iya. yang Kayaknya saya lihat spanduknya Iya. itu ada namanya apa nih? Logo-logo perusahaannya. Iya, Itu logo memang perusahaan. memang ada kesepakatan.
di proposal itu? Ada 3 tingkat. Tapi banyak loh kemarin lihat. Kemarin tuh. kita ada 3 paket. 3 paket. Kayak ya. kalau misalnya donatur yang mau pilih gitu. Tapi banyak perusahaan atau usaha ya? Kayaknya. Alhamdulillah tahun ini 9. Ada 9. Wih. 9. 10 sama aja. 10 sama ICS. Oke. 9 perusahaan dari luar ya. Wah, keren tuh. Terus adik-adik gimana? Yang kelas 7 terutama kan belum pernah gitu. Itu ada perannya enggak di kelas 7 itu? Alhamdulillah Ada Pak? Mereka bantu mencari dong gitu. Berusaha. Gimana cara kalian untuk bimbing mereka supaya berani gitu? Pernah nggak ngasih semacam apa ya? Trik, Ya, tips and trik. Sebenarnya kemarin itu kita udah waktu diskusi di kelas gitu kan, ada adik kelas 7 juga gitu. Maksudnya kita ajakin ngobrol bareng juga. Kayak gini loh caranya kalau kamu mau presentasi mungkin mau ke perusahaan kah atau kemana gitu yang dalam rangka yang besar gitu lah istilahnya Ya. gitu. Jadi ya mereka iya aja gitu. Cuman kita maklumin kalau misalkan mereka masih belum Masih berani baru. atau karena juga mereka masih baru kan. Kebetulan juga banyak yang dari luar, IGS juga mungkin mereka masih beradaptasi. Belum pernah lihat. Iya, Tapi ada yang berhasil nggak kelas 7? berhasil Pak. Masa mereka Mendapatkan dana? mendapatkan, cuman mungkin dalam lingkup kecil, bukan ke perusahaan atau lain sebagainya. Oh, iya. Mungkin ada yang dievaluasi Pak. Tahun ini, kemudian tahun depan mau ditingkatkan, kira-kira apa kita ini? Mungkin ini aja sih, apa yang sudah baik tuh terus dikembangkan lagi ya. Kalau yang tahun ini kan juga sudah dikembangkan, mungkin jumlah Jumlah yang didapat. jumlah yang didapat kayak gitu. Terus ya karena kalau tahun depan juga kan dengan angkatan baru, berarti dengan jumlah orang yang jauh lebih besar, berarti dengan change yang lebih besar juga untuk kita bisa mengumpulkan dana lebih besar, berarti tandanya lebih besar lagi lingkup kegiatan dapat kita laksanakan. Ya. Tapi kayaknya ya menurut Pak Ki itu semua pengalaman kalian itu kalau dibuat ditulis gitu ya, nggak ada fotonya, ada apa tadi yang kita obrolkan tadi bisa dituliskan gitu, dijadikan semacam buku gitu ya untuk kenang-kenangan Amalia Ramadan mulai dari perencanaan sampai cara mencari dana ya, terus pengalaman-pengalaman serunya tadi itu bisa menginspirasi adik-adik kelas kan. Di ini kalau walaupun tidak cerita pun buka-buka di perpus itu hasil kegiatan itu saya kira akan lebih memotivasi. Bisa loh kalian, bisa loh gitu. Kakak-kakak kalian aja udah bisa kok gitu. Biasanya kalau sudah terkenal gitu, nanti perusahaan-perusahaan itu juga akan udah tahu, nggak terlalu sulit. Paling sulit kan pertama kan ya, mulainya gitu. Mau ngapain gitu, stres gimana gitu. Menurut kalian tuh program-program ini bikin stres atau kayak apa sih? Ya, gimana menurut kalian masing-masing kayak apa kira-kira? Mungkin untuk kerancangnya pertama kali itu pusing juga gitu, karena kita kan harus mempertimbangkan dananya dan lain sebagainya. Karena ini kan berkaitan dengan uang ya, jadi kita nggak bisa main-main gimana gitu. Uangnya terus juga jumlahnya besar banget kan untuk tahun ini. Lebih banyak. Karena kita baru juga untuk Kampung Tumaritis, baru tahun ini ada gitu. Berarti tahun ini sampai 2 kampung ya? Iya, ada Kampung Tumaritis Kampung sama Tumaritis iya. Oke, program-program yang dari sekolah yang kalian rencanakan atau yang direncanakan sekolah itu, menurut kalian gimana? Ada apa yang Anda pikirkan? Senengkah, bermanfaatkah, atau apa yang paling bermanfaat untuk kalian dengan program-program yang kayak tadi itu? Kalau saya pribadi, program dari IJS sebenarnya udah bagus gitu, yang kita susun juga oke. Sebenarnya tergantung dari kita yang menanggapinya aja sih Pak. Tapi kalau yang paling berkesan menurut saya, gimana? Apa yang didapat dari kegiatan-kegiatan yang kayak gitu? Kegiatan yang kita lakukan ya pasti kita belajar gimana sih cara kita menyusun program. Karena kan kita menyusun program kan nggak yang ucuk-ucuk langsung tanggal sekian, hari sekian seperti ini. Kita harus mikirin gimana sih cara orang nanti datang ngambil sembakonya, terus uangnya didapat dari mana. Kita kan juga harus punya catatan uang keluar masuk. Itu sudah direncanakan ya? Udah. Padahal kan usia-usia kalian tuh kan harusnya tiktokan gitu ya. Ini malah disuruh mikir-mikir yang ya. Menurut kalian berat gak sih program-program gitu? Berat sih. Berat ya? Untuk usia sekarang berat. Tapi gimana? Akan jadi pengalaman yang luar biasa ya untuk di masa depan sih. Iya. Jadi suatu kisah hidup. Kalau kita belajar pengalaman ya pemuda-pemuda Islam itu, Al-Fatih atau para banyak sih
akan jadi panglima perang itu usia 17 tahun. Jadi zaman sahabat-sahabat Nabi itu 17 tahun bisa jadi panglima perang. Bahkan memimpin orang sekelas Umar, Abu Bakar itu dipimpin anak usia 17 tahun. Berarti sebenarnya kalian sudah tepat sekali tuh. Bisa kalian berapa sih? Belum 13, 17 kan? 14 sudah dilatih menyelesaikan banyak masalah kan ya. Kebayang lu tadi itu nggak sembarang orang bisa mikirkan sampai tadi cara baginya gimana, cara cari duitnya gimana, dibagi kemana, ya kemudian pertanggungjawabannya itu luar biasa. Tidak semua anak remaja seusia kalian bisa mikirkan seperti itu. Itu keren banget tuh, ya kan? Jadi kalau dibilang kalau Ramadan tuh di jazz nggak ada belajarnya. Belajar banget kayaknya ternyata. Belajar banget. Iya, Aisyah kan udah kelas 9 kan, berarti banyak hal yang didapat tentunya ya, terutama di problem solving itu. Kira-kira kayak apa menurut yang kamu rasakan? Kalau di problem solvingnya sebenarnya begini, saya lebih dapatnya waktu kita ini kan ada program Ramadan ya, dimana kita memang harus mencari dana nih. Saya waktu itu pertama kali juga kaget, kenapa harus cari dana? Kenapa harus kita? Sekolah kan bisa, sekolah kan bisa, punya, tinggal telepon aja. Iya. Gitu. Terus akhirnya setelah sekian lama saya butuh waktu 3 tahun mungkin untuk berpikir lebih dalam lagi, lebih jauh lagi soal ini. Oh ternyata begini loh impactnya ke saya. Jadi saya bisa lebih berani lagi untuk bertemu dengan orang gitu. Bagaimana saya harus presentasi, bagaimana saya harus mencari uang ini gitu. Bagaimana saya harus bisa mengumpulkan target ini begitu. Dan itu kan nggak mudah ya mungkin. Kalau dari karakter saya pribadi itu hal yang cukup memberatkan bagi saya gitu, terutama saya tidak suka bertemu dengan orang. Dulu kayaknya gitu. kamu itu pemalu terus minder gitu ya. Ternyata mengagetkan banyak orang. Ya itu juga bukan suatu hal yang mudah, mungkin bagi setiap orang berbeda-beda kan. Tapi kalau untuk saya itu adalah suatu perubahan yang cukup besar bagi diri saya juga. Bagaimana saya harus bertemu dengan orang dan saya harus menyusun kata-kata saya lagi untuk meyakinkan mereka tentang apa yang sudah kita lakukan, apa yang mau kita perbuat gitu, apa yang mau kita rencanakan gitu. Dan kita bagaimana caranya untuk meyakinkan mereka supaya mereka tuh ikut berpartisipasi juga dengan kita, mengajak mereka itu kan bukan satu hal yang mudah. Gitu. Iya, meyakinkan apalagi ini urusan apa ya, besar, gitu. amal ya, itu nggak Amal. mudah gitu. Zaman sekarang itu, zamannya susah kok berbagi kan ya. Kalau Dava ada yang paling dirasakan tentang problem solving tentang kayak Aisyah tadi ada yang... Kalau problem solving sendiri sih murni pas ini sih perencanaannya aja. Soalnya kalau bagi saya sendiri saya nggak terlalu susah ketika sudah pelaksanaannya. Kalau perencanaan semuanya tuh di sini kan. Nah itu masalah menurut saya beratnya tuh di situ. Karena sudah misalnya udah usaha kayak manapun pasti ujung-ujungnya pas dicek masih ada aja yang kayak kurang dibanding gitu kayak ya. gitu. Tapi pengalaman tuh mengorganisir teman-teman tuh seberapa sulit kalau teman-teman di IJS, SMP IJS? Kamu kesulitan sekali atau sebenarnya ternyata enggak? Sebenarnya kalau sulit banget sih enggak karena ya merekanya juga ya memang yang enjoy aja gitu melaksanakannya setiap apa yang diamanahkan, apa yang harus dikerjakan gitu. Jadi tinggal dari bagaimana kita bisa membantu untuk memotivasi mereka aja sih. Kalau Arifah yang paling dirasa tentang ya latihan masalah menyelesaikan itu apa? Konsep paling rasa itu pas ada dua sih, pas kita tarhib ke sekolah-sekolah lain, sama pas kita bermain sama di TPL Amin. Apa-apa yang di? Kalau pas tarhib itu, ini kan pertama kali saya tarhib kebetulan, karena tahun lalu pas saya kelas 7 nggak ikut tarhib. Tarhib ke sekolah-sekolah itu kan kita datang, kita berkenalan untuk silaturahmi, sekalian bisa kita nyelip-nyelip buat kalau mau kerja sama gitu Pak. Kita pertama kali latihan tuh diajarin kayak kita datang, kita salam, terus kita dijelasin kayak kami tujuannya mau kayak gini. Terus kita bahas tentang ada nanya-nanya tentang program-program mereka. Dan ternyata pas datang ke sekolah itu nggak semuanya kayak gitu. Ada yang saya harus penyambutan dan saya kan bukan tipe orang yang dalam
sekali tempat tuh bisa nyusun skrip panjang gitu, apalagi yang formal gitu. Jadi agak panik waktu itu, kayak gimana cara pembawaan formalnya. Disuruh sambutan. Iya, pas di Lukman Al-Hakim hari pertama itu. Oh, padahal nggak ada rencana itu. Ada, tapi baru hari pas mepet hari itu kayak, oh ya, kalau Lukman Al-Hakim tuh harus ada penyambutan. Gitu. Oh, oke. Teman-teman yang kebetulan lagi nonton Bisikan, inilah kisah-kisah seru ya dari teman-teman kita di SMP ICS. Ternyata saya sendiri juga nggak menduga teman-teman merasakan seperti itu ya. Anak SMP yang usianya itu biasanya hanya untuk ya kegiatan yang tidak bermanfaat, tapi kalian dipenuhi dengan berbagai proyek. Salah satunya adalah proyek Ramadan yang harus disukseskan, mulai dari perencanaan, ya observasi, kemudian mencari dana, membagi, wah ditutup dengan inap 3 hari, keren banget, nggak ada yang mengeluh. Nah, setiap program edisi program Bisikan ya, Bincang Santai Pendidikan di ICS, kita akan selalu berbagi. Ya, rencana pekan depan kita akan berbagi kepada teman-teman kita yang membutuhkan. Bisa jadi dengan kesulitan sekolah, kesulitan pembiayaan, ya. Mungkin ada duafa yang tidak bisa, kesulitan makan misalnya, itu bisa kita bantu lewat podcast ini. Jadi bagi teman-teman yang kebetulan nonton podcast ini boleh mengusulkan ya, boleh mengusulkan di kolom komentar. Mungkin ada tetangga yang kesulitan gitu ya, kebetulan kok kita tahu gitu, bisa dituliskan di kolom komentar ya, nanti ditayangkan di YouTube, kita seleksi mana yang akan kita bagikan ya. Kalau ada 100 permintaan berarti nanti kan kita seleksi ya, bukan wah ini tugas kita lagi nih. Ya gitu. Jadi program SMP juga kalian harus pikirkan bahwa orang perlu makan itu nggak hanya saat Ramadan aja, perlu bantuan nggak hanya Ramadan aja. Bagaimana kelanjutannya setelah Ramadan? Oke, kira-kira siap nggak nih? Insya Allah. Oke, siap ya. Asalkan kita diberi waktu. Oke, selalu siap membantu orang lain. Oke, terima kasih. Bisikan hari ini mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.